Jadi santai aja. Hostnya masih disable. Hostnya, share screen-nya. Deg-degan guys. Oke, kelihatan. Kelihatan Mas Adam. Kan, Pak. Jaga aja kita, Pak. Iya Pak. Oke, kita mulai dari teori dulu sebentar kali ya. Selamat malam semuanya. Kita akan belajar bareng DSI, Data Preparation. Dan pertama-tama, sebelum kita melanjutkan apa namanya data science, kita harus tahu dulu nih KIS PDM. KIS PDM ada 6 tahap. Yang pertama business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang keenam deployment. Nah, di dalam tugas ini kan kita ada di tahap 3 nih, data preparation. Berarti kita juga harus tahu business understanding dan data understanding kan. Next, apa sih KSPDM? Singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining, yaitu metodologi yang populer digunakan untuk mengelola proyek penambangan data. SPDM mengatur proses analisis data menjadi serangkaian tahap yang terstruktur, dimulai dari pemahaman bisnis hingga evaluasi hasil. Berikut adalah 6 tahap utama dalam KSPDM. Nah, yang pertama nih, business understanding. Business understanding itu pemahaman bisnis. Tahap pertama dalam metodologi KSPDM yang fokus pada pemahaman tujuan bisnis dan kebutuhan. Contohnya itu kayak kita dikasih dataset atau data. Nah, sebelum dikasih itu kita harus tahu asal-usul data seperti apa, kayak ini pengen dipakai untuk apa, terus ke depannya pengen dibikin apa, klasifikasinya atau prediksinya gitu kan. Kita juga memahami nih bisnisnya. Kemudian data understanding adalah tahap dua dan metodologi fokus pada pemahaman data yang akan digunakan dalam proyek analisis data. Pada tahap ini, tim proyek melakukan eksplorasi data untuk memahami struktur, kualitas, dan karakteristik dari data yang tersedia. Tujuan utamanya dari tahap data understanding adalah untuk mempersiapkan data yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Contohnya, data understanding ini lebih ke eh, yang kolom-kolom yang ada di dataset itu kan ada kayak keterangan. Nah, di situ tuh kita tahu tuh apa yang pengen dipakai untuk analisis atau enggaknya juga kan. Pokoknya data data ini adanya di kolom kayak tipe datanya integer atau float atau boolean dan keterangannya apa kayak gitu. Kemudian data preparation. Data preparation adalah tahap ketiga dalam metodologi KSPDM yang fokus pada persiapan dan pengolahan data untuk analisis lebih lanjut. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dan dipahami pada tahap sebelumnya, data understanding, dimodifikasi, dibersihkan, dan disiapkan agar digunakan dalam proses pemodelan dan analisis. Nah, malam ini kita fokus bahas data preparation kan di tugas sekarang ini assignment 2. Terus tahapan data preparation. Tahapan data preparation yang pertama yaitu data cleaning atau pembersihan data yang sering kali dilakukan untuk analisis dataset itu cuma kita menanganinya kayak gitu. Terus penanganan yang hilang
yaitu mengidentifikasi di mana nilai-nilai yang hilang ada dalam data dan memutuskan cara terbaik untuk menangani nilai-nilai yang hilang, seperti mengisi dengan nilai rata-rata, min, median, atau interpolasi atau modus. Deteksi dan penanganan data duplikat. Mengidentifikasi data duplikat dan menghapusnya jika diperlukan. Deteksi dan penanganan outlier, yaitu mengidentifikasi dan menangani outlier yang mungkin mempengaruhi analisis. Dan yang kedua, data transformation atau transformasi data. Nah, di sini juga ada 3, yaitu ada pengkodean variabel kategorikal. Jadi data-data yang berupa kategorikal itu dirubah menjadi numerik biar pemodelan kita sempurna. Dan pengubahan format data, mengubah format tanggal seperti date, time, atau jenis data lainnya agar sesuai dengan format yang diinginkan untuk dianalisis. Terus fitur engineering, membuat fitur-fitur baru dari data yang ada untuk meningkatkan kinerja model, seperti menggabungkan fitur dan mengekstraksi fitur-fitur baru. Oke, selanjutnya kita contoh business understanding ya. Nih, seperti di judulnya deteksi kebocoran secara otomatis pada pipa minyak dan gas menggunakan tools Kenime. Nah, di sini itu understanding-nya bisa kalian lihat ini berupa data-data yang ada di dalamnya, terus perusahaan juga di sana, kemudian apa yang pengen dilakukan ke depannya biar machine learning ini berjalan. Setelah itu data understanding. Data understanding ada variabel kayak wellhead, time, dan deskripsinya. Ini bakal terus analisis sih. Setelah itu kita lanjut ke codingan. Di dalam data science kan cuma ngebersihin di data perputaran itu cuma ngebersihin doang kan biar pemodeling kita menarik. Nah, malam ini paling cuma bisa ngebahas 3 doang, missing value, habis itu menangani duplicate dan outlier. Missing value, nilai hilang, nilai yang tidak terdefinisi di dataset. Missing value bisa berupa blank cell ataupun simbol-simbol tertentu, seperti value-nya none, not a number, atau kosong, NA, dan not available, dan sebagainya. Missing value dapat menjadi masalah dalam analisis karena dapat mempengaruhi hasil modeling machine learning. Diperlukan penanganan yang benar. Nah, pertama-tama kan kita ngebaca datasetnya nih ya. Kemudian kita panggil atau ngecek apakah ada missing value dengan is null dan dot sum. Ini kurang nih. Nah, is null ini untuk mencari nilai yang hilang, true atau tidak false. Nah, sum ini untuk menjumlahkan nilai true dalam setiap kolom karena nilai true menunjukkan bahwa ada nilai yang hilang di posisi tersebut. Nah, ada 4 cara menangani missing value. Yang pertama, misalkan teorinya kalau data kita banyak seperti ribuan, itu bisa di drop. Kalau misalkan kita mempunyai data 1000 ya, kita mempunyai data 10.000. Nah, missing value ini cuma ada ratusan, berarti kan kita nggak perlu mengisinya kan, berarti kan di drop juga nggak apa-apa karena nggak mempengaruhi juga. Nah, caranya df ini memanggil variabel untuk yang membaca datanya, kemudian pakai fungsi drop. Nah, subset ini kalau kita cuma isi kolomnya satu aja, nama kolomnya apa diisi aja, ditaruh sini, kemudian aksis sama dengan 0, in place sama dengan true. Kalau ini nggak dipakai, berarti itu hanya di yang analisis yang ini aja, kedepannya masih ada lagi. Jadi gini, df-drop digunakan untuk menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang. Terus argumen subset yang kolom ini nih yang diisi menunjukkan bahwa hanya kolom satu kolom saja yang akan diperiksa untuk nilai yang hilang. Aksis sama dengan 0 artinya
menunjukkan bahwa kita ingin menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang. Kalau aksis sama dengan 1 itu kolom, aksis sama dengan 0 itu baris. In place sama dengan true, menunjukkan bahwa perubahan akan ditetapkan ke data frame yang ada tanpa perlu membuat data frame baru. Jadi kalau kita in place ini udah otomatis dia udah hilang. Jadi kalau kita panggil lagi pun dia nggak bakal ada. Nah, kalau udah dihapus, berarti kan indeksnya kan berantakan ya. Nah, kita reset df.reset index dengan fungsi ini nih, reset index. Drop sama dengan true, input sama dengan true. Kemudian kalau ingin menghapus semua kolom, jadi nggak usah capek-capek nih. Apa aja sih yang missing value kan atau di copy, taruh lagi ke bawah. Kita langsung aja drop semuanya. df drop na aksis sama dengan 0, input sama dengan true. Jadi udah langsung semuanya udah kehapus semua. Terus yang kedua, mengisi missing values dengan min. Nah, kalau mengisi dengan min ini cuma def kolom yang pengen dihapus, filna mengisi kolom yang baru atau yang udah diisi dengan .min rata-rata. Jangan lupa lagi in place sama dengan true. Penjelasannya, filna ini adalah metode dalam Pandas yang digunakan untuk mengisi nilai hilang dalam data frame. Dan df kolom .min bagian ini menghitung nilai rata-rata dari kolom 1. Dan fungsi min digunakan untuk menghitung rata-rata dari semua nilai non-null dalam kolom 1. Oke. Tadi ya, kalau pengen median juga ya, tinggal dot median. Kemudian, menangani duplikat. Kita cuma menghitung dulu nih apakah ada data yang duplikat. Kalau misalkan ada, itu dicek lagi kembali apakah indeks yang 1 dan keduanya itu sama-sama kayak rata sama persis gitu. Kalau sama persis, berarti kan itu kan emang duplikat ya. Kadang kalau menyubahin gini juga ada aja tuh yang kayak kurang pas atau apa gitu. Jadi sebenarnya nggak duplikat, tapi dihitungin duplikat. Kalau ada yang duplikat, ya tentunya hapus df.drop. Oke, outlier. Di dalam statistika, outlier adalah data yang nilainya terlalu jauh dengan data lainnya atau disebut pencilan. Keberadaan outlier akan berdampak pada analisis data yang menjadi bias atau tidak mencerminkan fenomena yang sebenarnya. Contoh outlier, pada nilai mahasiswa dalam satu kelas adalah 60 sampai 100. Namun, ada satu mahasiswa yang nilainya 5. Nilai 5 ini dianggap sebagai outlier karena akan mempengaruhi statistik data seperti min alias rata-rata kelas. Oleh sebab itu, data yang memiliki outlier akan dihapus. Oke, menemukan outlier dengan visual. Menggunakan library Python, yaitu matplotlib atau Seaborn, untuk menemukan outlier dengan metode visualisasi data. Di bagian ini, saya akan membahas visualisasi data seperti box plot dan scatter plot sebagai cara menemukan outlier. Yang pertama, kita import dulu library-nya. Setelah itu, kita cari nih df nama kolom yang bisa terindikasi outlier menggunakan plot, kin sama dengan box. Ini untuk box plot. Dan titelnya bebas, mau sama dengan kolom 1 juga nggak apa-apa. Box plot of kolom 1. Dan cara memanggilnya plt.show. Jelasannya, kin sama dengan box. Baris ini menggunakan metode plot dari Pandas untuk membuat plot dari dalam kolom 1 sebagai box plot. Dengan menggunakan kin sama dengan box, kita menentukan jenis plot ingin dibuat sebagai box plot. Oke, next. Menghitung jumlah outlier. Nah, ini nggak perlu pusing juga karena gue ngambil dari Kak Hilmi juga di sini. Kita cuma bikin kolom baru aja seperti ini nih. Rumusnya udah ada. Q1 sama dengan df, konsil. Dan ini yang udah sepaket. Dan kita panggil outliernya.
Oke, next. Ini nih ya, menghitung jumlah outlier atau menjumlahkan. Kayak berapa nih kolom ini yang terindikasi outlier. Kemudian handling outlier. Handling outlier ini setelah udah dijumlahin, nah bebas nih kita pengen menghapus atau mengisi. Di sini kita menghapus memakai IKR ya. Ya, IKR. Sama kayak Kak Hilmi. Jadi coba-coba aja lihat lagi codingannya dia. Seperti itu. Penjelasan juga di sini. Nanti eh, link ini gue bagikan juga. Terus bisa juga langsung menghapuskan. Misalkan nih outlier kita ada sedikit, terus nggak mempengaruhi juga dalam analisis. Ya hapus aja. Kayak mungkin itu dulu kali ya teorinya. Kira-kira yang pengen nanya gak guys? Biar lanjut langsung ke tugas. Ada yang mau nanya guys? Wah, Ada kayak kadang. ayo yang bingung. Kayak orang bingung, ayo. Iya, boleh outliernya Bang. Pak dosen. Berarti Ya, lanjut. ulangi yang outlier. Yang outlier aja, yang outlier. Kenapa outliernya? Iya, coba ulangi yang tadi tuh. Yang ki apa tadi? Menangani atau ngecek, yang mau ngecek apa sih? Handling. Nah, yang ini. Handling. Ya, itu. Kenapa ini? Kayak biasa sini ya. DF handler outlier IKR DF dot koma kolom baris ini mendefinisikan fungsi handle outlier IKR. Nih fungsinya handle outlier IKR yang menerima dua argumen data frame yaitu DF dan nama kolom. Fungsi ini akan digunakan untuk menangani outlier dalam kolom ditentukan. Nah, rumus ini sepaket. Jadi kolomnya ini tinggal apa namanya? Copy-copy aja. Di bedanya paling di sini nih. Isi kolom apa aja misalkan ada 3 atau 4 tambahin aja lagi pakai koma. Pak Kolom dosen, apa kolom 4. Iya, kayaknya ada yang di waiting room deh. emang ya. Yang pada dosen apa? Cara gimana deh? Cara gimana? Cara gimana? Cara gimana? Ini ya. Di bagian atas kayaknya ada notif nggak sih? Udah setuju ini. Oh ya, Don. Ini for juga ikutin aja. Kalau pengen penjelasannya, baris ini menerapkan fungsi handle outlier IKR untuk setiap kolom yang memiliki outlier list kolom, list kolom, list kolom white outlier. Berisi nama-nama kolom yang memiliki outlier. Jadi kita udah ngelis nih kolomnya apa aja. 1, 2, 3. Nah, tinggal panggil. Handle outlier IKR DF, kolom. Dan cetak deh. Bakalan udah bersih dia. Oke, Don. Dan aman. Lanjut ke tugas ya. Oh ya, di sini eh gue tugasnya ngambil yang hard ya, bukan yang sales marketing. Karena sales marketing ribuan juga sih. Apa namanya? Tuh nama kolomnya. Ada berapa kolom dia? Wait. Ada 163 kolom. Karena ini nggak semua dipakai kan. Kita kan udah kenal juga nih data preparation. Jadi apa aja nih yang file apa kolom-kolom apa yang penting buat di apa namanya buat dianalisis. Jadi gue ngambil yang hard disk saja. Yang ini. Oke, semua udah siap belum? Google Colab Sudah. apa mau? Oke, Siap.
Ya, ntar gue kirim dulu nih punya gue biar nggak kopi-kopian apa biar nggak ketik-ketikan. Ya, di inian ya. Kok direct sih di chat? Oke. Yang pertama, data preparation. Peserta dapat memilih dataset yang telah disediakan, siap data berdasarkan langkah berikut. Yang pertama, mencari missing value, yang kedua duplicate, yang ketiga outlier, yang keempat imbalance, yang kelima fitur encoding. Ingat ya, ini jika ada. Jadi kalau nggak ada, ya udah, apa namanya, langkahin aja. Atau pengen iseng-iseng cari juga nggak apa-apa buat melengkapi aja sih. Nah, wait, ya nggak limited emang. Oke, Iya, Ya, sedih. ada yang Padahal punya pakai yang aku aja. premium nggak? Punya aku Siapa tuh? premium kalau nggak salah. oke, Oh, oke. gas-gas. Oke, di end dulu ya guys. Atau mau lanjut dulu? Boleh sampai habis ya. Oke. Ini mau, oh ya upload lupa. Kita import nih, import Bandas untuk membaca CSV-nya, import NumPy untuk melihat outlier atau yang numerikal, import Seaborn sama buat outlier juga, Matplotlib juga sama buat outlier atau visual-visual yang PLT. Nah, di sini stop aja. Di sini kenapa gue kayak taruh yang ini biar nggak bolak-balik aja sih. Tuh, sama aja kan. Biar nggak bolak-balik sama pakai bahasa Indonesia karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Sorry ya guys. Oke. Nah, di sini kan sama aja lebih ke data apa namanya? Iya, data understanding ya. Kita melihat kolom terus apa aja nih keterangannya kayak gitu. Gue namain DF untuk ngebaca hard.csv-nya. DF, lihat kayak gini isinya. Kemudian DF info ini untuk melihat tipe data, terus jumlah baris atau rows, dan jumlah kolom 14. Kita lihat di sini nggak ada missing value ya, 125 semua. Dan variabel target ini variabel fitur variabel yang bakal dipakai untuk permodelan. Apakah dia 0 atau 1. Ini keterangannya, jumlah entry ada berapa, kolom ada berapa, nilai hilang ada berapa. Terus df.describe. Lalu ini udah di running belum? Don info don. Nah, def describe ini untuk melihat mean, standar deviasi, mean atau median, kuartil, 1, 2, 3, dan max. Nah, kenapa ini T? Karena kolomnya banyak kan. 1 sampai berapa? 14 ya. Jadi biar dia ke bawah aja, nggak menyamping. Kan kalau df.describe doang, dia bakal menyamping tuh. Ah, error. Tuh, dia menyamping kan. Agak panjang juga. Jadi pakai T besar. Oke, sampai sini udah paham belum nih? Kayak ngebaca atau apa ada yang error untuk melanjutin ke preparation.
Unmic aja guys. Paham. Paham. Paham, Pak. Oke, gitu ya. Data preparation. Nah, ini kenapa gue taruh gambar biar Kak Hilmi nggak pusing nyarinya. Yang pertama, kita nyari missing value. Def is null, yang tadi gue jelasin sebelumnya. Melihat jumlah-jumlah kolom apakah ada missing value atau enggak. Nah, kalau misalkan ada, kita pakai apa tuh? Drop, ataupun isinya dengan median atau min. Dengan catatan, kalau kita mempunyai, misalkan ini nih ya, 1025. Ya kan? Nah, misalkan di trap stop sini ada missing value 500. Nah, apakah dihapus? Enggak dong. Berarti kan diisi pakai min atau median atau modus. Kalau ini kan misalkan ada 10 atau 20, ya itu drop aja karena nggak terlalu penting juga kan. Kayak gitu. Ini penjelasannya. Nah, mencari duplikat. Nah, ini yang tadi gue bilang kenapa ada 723 ya kan? Duplikat. Nah, pengen tahu dong apa aja sih yang sama gitu kan. Nah, dilihat pakai duplikat apa namanya? Kita bikin variabel baru ya, bikin bikin variabel baru, duplikat rows sama dengan df. Ini nama tadi yang dibaca ini nih. Mana nih? Di sini nih, awal sini df. Oke. Kemudian kita ambil kolom apa fungsi duplicate. Terus baca ininya dipanggil lagi duplicate rows variabel ini. Nah, ketemu kan ternyata 15 indeks 15 tambah 31 itu masa sama sih kan nggak mungkin kan umur 34 sama umur 50 kecuali umur 50 section 00 CP-nya atau itu semua angka sama kan itu kan duplikat karena ini nggak ada yang terindikasi duplikat maka nggak perlu dihapus ada 723 rows yang duplikat. Nah jawabannya dilihat data di atas tidak ada baris yang benar-benar identik atau duplikat. Setiap baris memiliki kombinasi nilai yang unik di seluruh kolom. Oleh karena itu, tidak ada data yang dianggap duplikat. Nah, di sini dulu nih, Adam, ya, Adam. Terus itu ya, 723-nya kok bisa ada? ini. Iya, Ini kan pakai dot sum. Kita menjumlahkan sama kayak ini. enggak. Maksudnya Menju- kan di eh, bawah ternyata enggak ada yang terduplikat, tapi kok teridentifikasinya di Python-nya ada 700-an. iya, kan ini nih. Contohnya gini nih. Biasanya kan kita kalau ngecari duplikat di sini tuh muncul kan 15 sama 31. Nah, ini pasangan nih, pasangan 3455 itu pasangan ya kan? Pasangan yang sama. Nah, karena ini nggak nggak bisa dibilang duplikat, jadi nggak perlu dihapus. Tapi di sini terindikasi mungkin nggak tahu nih apa yang sama, entah dari targetnya atau ini kah. Tapi yang lain beda, kayak umurnya aja beda 34 sama 50. Ah, I Kayak see. gitu, oke. Oke, thank you. Jadi kalau misalkan pokoknya dia selalu pasangan deh. 51 sama 31, 43 sama 55, itu dia pasangan 1020 sama 1001. Ini kan dot head ya, 1 sampai 5. Oh ya, ini kan kalau kita pakai apa namanya? DF ini kan langsung semuanya ya. Duh, DF ini kan langsung semuanya. Kalau misalkan tambah kode lagi nih. DF dot head berarti kan dia ambil ambil 5 kepala ke bawah apa 5 ke atas kan indeksnya 01345. Nah, kemudian kalau gue bikin baru lagi kode bikin apa namanya ngambil yang paling bawah itu df dot tile. Dia ngambil paling bawah tuh 1024 120. Pintu aja gak? Ada lagi pertanyaan? Sebelum dilanjut, Adam, mau nanya. ya, Berarti kan tadi kan setelah udah kita cari duplikatnya, ternyata ada yang duplikat, tapi sebenarnya datanya nggak mirip banget gitu ya kan, betul. ada yang unik kan.
Nah, Ya. ketika misalnya itu dihitung duplikat yang sama semua itu, berarti kita harus ngapus itu, kita pakai rumus apa? Rumus yang sini nih. Nanti gue kirim kok ini. Langsung aja drop. Pakai df drop duplicate in place sama dengan true. Nanti ini dikirim. Oh, oke, oke. Makasih, Adam. Oke. Sekarang aja kali ya. Taruh sabar. Mumpung 1 menit lagi nih. Ganti Zoom. Oke guys, waktunya keluar ya. Oke. Aku belum kekirim. Tuh, ambil dulu linknya. Thank you, Adam. Oke, kita lanjut lagi. Oke, makasih, Setelah Adam. ganti link Pak Asep.